So, halo guys, aku Rizky. Di video kali ini kita akan bagikan 24 tips setting untuk pengguna baru Redmi Note 13 Pro. Mungkin teman-teman yang baru aja meminang Redmi Note 13 Pro, teman-teman bisa ikuti beberapa settingan ini untuk memaksimalkan penggunaan HP kita. Oh ya, di video kali ini kita juga akan mengaktifkan fitur-fitur keren dan fitur tersembunyi yang ada di Redmi Note 13 Pro kita, guys. Nah, secara bawaan pabrik, Redmi Note 13 Pro ini menggunakan MIUI 14 dengan Android 13. Dan langsung aja kita masuk ke settingan yang pertama. Nah, settingan pertama yang biasa aku lakukan saat pertama kali aku pakai Xiaomi yaitu mematikan iklan. Karena di HP Xiaomi secara bawaan tuh masih ada iklan yang sering muncul ya guys, terutama di aplikasi musik dan aplikasi tema. Oke, kita akan matiin iklannya, kita masuk ke aplikasi tema dulu guys. Dan ya, saat pertama kali kita buka tema, dia langsung munculin iklan dan ini cukup mengganggu banget. Kita bisa masuk ke profile, kemudian kita masuk ke menu setting. Oke, di sini ada tampilkan iklan dan rekomendasi yang dipersonalisasi. Kita bisa matikan kedua fitur ini. Dan sekarang aplikasi tema kita sudah terbebas dari iklan. Oke, biasanya di aplikasi musik juga banyak iklan yang sering muncul. Kita matikan aja ya, kita masuk ke aplikasi musik. Kemudian ke setelan, kemudian setelan lanjutan. Kita scroll ke bagian bawah, ada tampilkan iklan dan tampilkan rekomendasi online di halaman awal. Nah, ini kita nonaktifkan keduanya guys. Lanjut kita masuk ke settingan yang kedua yaitu hapus bloatware. Nah, saat kita pertama kali beli HP Xiaomi, secara bawaan tuh ada aplikasi-aplikasi yang cukup banyak dan aplikasi ini disebutnya itu bloatware ya guys. Di sini kita bisa uninstall aja aplikasi-aplikasi yang tidak kita gunakan ya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada banyak banget ya aplikasi-aplikasi bloatware di Redmi Note 13 Pro ku. Ya, ini cukup memakan penyimpanan internal ya guys. Kita bisa langsung aja uninstall, tap dan tahan dan kita pilih uninstall semua aplikasi yang tidak kita gunakan. Lanjut kita masuk ke settingan yang ketiga yaitu mengatur navigasi gestur. Ya, secara bawaan kita dibawain navigasi tombol, kita bisa mengaturnya ya guys. Caranya kita bisa masuk ke setting kemudian lainnya. Nah, di sini ada navigasi sistem, ada dua pilihan, ada navigasi gestur dan navigasi tombol. Dan aku lebih suka pakai navigasi gestur. Dengan navigasi gestur kita bisa lebih gampang ya guys untuk mengoperasikan HP kita. Settingan yang keempat, mengatur layar utama. Oke, kita bisa masuk ke menu settingan home screen dan di layar utama ada 3 pilihan layar utama. Yang pertama yaitu mode klasik, kemudian dengan laci dan ada mode mudah. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kesukaan kalian masing-masing. Settingan yang keenam yaitu di home screen kita. Nah, di sini kita bisa mengatur ya guys dan mempercantik tampilan home screen, yaitu dengan menambahkan super folder. Kita bisa tap dan tahan pada folder kita dan di sini ada 3 pilihan ya guys, ada diperbesar dan XXL. Kita bisa pilih yang diperbesar dan nanti tampilannya akan seperti ini. Menurutku tampilan super folder ini bikin home screen kita jadi makin estetik nih guys. Nah, berikutnya kita juga bisa menambahkan super widget di home screen kita agar tampilannya jadi makin bagus lagi. Oke, caranya kita bisa masuk ke settingan widget dan tampilannya akan seperti ini. Dia udah menggunakan super widget versi terbaru. Yap, kita bisa langsung aja menambahkan widget estetik ke home screen HP Xiaomi kita. Tapi kalau di HP teman-teman masih belum muncul tampilan super widget baru seperti ini, kita bisa menambahkan super widget secara manual. Caranya kita bisa menginstal dulu peluncur aktivitas, kemudian kita aktifin dulu perizinan dari peluncur aktivitas ini. Oke, berikutnya kita bisa masuk ke peluncur aktivitas guys dan kita cari di bagian App Vault. Di sini ada Picker Business Homepage. Kita bisa langsung aja bikin pintasan ya ke home screen kita. Nantinya di home screen kita akan ditambahkan Picker Business Homepage seperti ini dan kita bisa pilih aja. Ya, di sini akan ditampilkan menu super widget seperti ini. Kita bisa menambahkan widget estetik ke home screen HP Xiaomi kita. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya yaitu jangan tampilkan teks aplikasi dan teks widget kita. Yap, di sini kita bisa masuk ke settingan home screen. Ya, di sini ditambahkan jangan tampilkan teks dan hapus teks dari widget. Dengan mengaktifkan fitur ini, nanti di home screen kita semua nama aplikasi dan nama widget itu akan hilang. Jadi tampilan home screen kita bisa jadi bersih dan clean. Ya, ini makin cakep dan makin estetik sih menurutku. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya yaitu mengatur keyboard dan menurutku ini settingan yang cukup penting untuk kita lakukan karena secara bawaan tuh semua fitur-fitur yang ada di keyboard kita aktif.
Salah satunya yaitu fitur auto correction, dan menurutku ini fitur yang cukup mengganggu guys. Oke, kita bisa masuk ke settingan keyboard kita, kemudian kita bisa masuk ke masukan. Di sini kita bisa melakukan beberapa kustomisasi. Nah, di sini fitur yang wajib untuk kita nonaktifkan atau kita matikan yaitu koreksi otomatis, agar kita nggak suka salah ya guys saat ngetik pesan. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya yaitu mengatur fingerprint. Nah, di sini Redmi Note 13 Pro dia udah menggunakan under display fingerprint. Untuk mengaturnya kita bisa masuk ke setting, kemudian sandi dan keamanan, dan di sini ada kunci dengan sandi. Ya, kita bisa langsung aja mengaturnya. Oke, setelah kita mengatur sidik jari, di bagian bawahnya ada settingan untuk mengatur animasi sidik jari juga. Kita bisa masuk dan kita bisa pilih ya guys, di sini ada 4 animasi yang bisa kita gunakan. Ya, teman-teman bisa pilih aja sesuai dengan kesukaan teman-teman masing-masing. Kita lanjut ke tips berikutnya yaitu mengupdate aplikasi bawaan dari Xiaomi. Kita bisa masuk ke menu setting dan kita bisa masuk ke aplikasi sistem. Nah, di sini alangkah baiknya untuk kita perbarui semuanya ya guys, aplikasi bawaan dari HP Xiaomi kita, agar fitur-fitur yang ada di aplikasi bawaan tuh bisa aktif di Redmi Note 13 Pro kita guys. Settingan berikutnya mengatur AOD atau Always On Display. Nah, di sini Redmi Note 13 Pro tuh udah menggunakan layar AMOLED ya guys. Jadi untuk AOD-nya tuh bisa aktif. Kita bisa masuk ke setting, kemudian tampilan selalu aktif. Ya, kita masuk ke tampilan AOD. Kita bisa langsung aja aktifin AOD ini. Nah, di sini sayangnya AOD-nya tuh masih aktif di 10 detik aja. Di bagian bawahnya di sini ada beberapa tema yang bisa kita pilih atau teman-teman juga bisa membuat tema AOD sendiri, dan ya kita tinggal sesuaikan aja dengan kesukaan kita guys. Oke, di bawahnya settingan AOD, di sini ada setting efek notifikasi, kita bisa mengaturnya juga. Jadi efek notifikasi ini akan dimunculkan ya guys saat ada notifikasi yang masuk ke Redmi Note 13 Pro kita. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita aktifin. Kalau teman-teman suka dengan tampilannya, kalian bisa langsung aja aktifin. Lanjut kita masuk ke tips berikutnya, yaitu mengaktifkan tab 2 kali untuk menghidupkan layar. Dan ini merupakan fitur yang aku sukai guys. Karena untuk mengaktifkan dan matiin layar, kita nggak perlu tekan tombol power lagi. Kita tinggal tap 2 kali aja pada layar HP kita. Lanjut kita masuk ke tips berikutnya, yaitu mengaktifkan komedi wallpaper atau majalah wallpaper. Nah, dengan fitur ini, wallpaper yang ada di lock screen kita akan berganti-ganti secara otomatis guys. Cara mengaturnya kita bisa masuk ke menu setting, kemudian tampilan selalu aktif dan layar kunci. Di bawah di sini ada layar komedi putar. Ya, kita bisa aktifin, dan untuk kategorinya di sini ada cukup banyak ya guys. Nah, ini juga merupakan salah satu fitur yang aku suka dari HP Xiaomi karena pilihan majalah wallpapernya tuh ada banyak banget, nggak seperti di brand sebelah yang cuman sedikit pilihan majalah wallpapernya. Kita lanjut ke settingan yang ke-16 yaitu mengatur refresh rate layar. Nah, di sini Redmi Note 13 Pro udah menggunakan refresh rate 120 Hz. Jadi kita bisa maksimalin aja untuk experience scrolling yang lebih smooth lagi. Kita bisa masuk ke menu setting, kemudian tampilan, dan ada rasio penyegaran layar. Oke, di sini ada custom dan ada default. Kalau kita pilih yang custom, di sini ada dua pilihan, 120 Hz dan 60 Hz. Teman-teman bisa pilih aja yang 120 Hz ya, kalau kalian ingin merasakan sensasi scrolling yang smooth banget. Tapi perlu teman-teman ingat, dengan mengaktifkan 120 Hz ini bisa bikin baterai kita sedikit lebih boros lagi guys. Kita lanjut ke settingan berikutnya, yaitu efek suara. Kita bisa masuk ke menu setting, kemudian suara dan getaran. Nah, di bagian bawah ada efek suara. Di sini kita bisa pilih ya guys, sesuai dengan kesukaan kita. Di sini ada beberapa template yang bisa kita lakukan, atau teman-teman juga bisa mengaturnya sendiri. Jadi kita bisa mengatur efek suaranya secara manual. Lanjut ke settingan berikutnya, yaitu mengatur notch yang ada di HP kita. Oke, kita bisa masuk ke menu setting, kemudian notifikasi dan pusat kontrol. Di bagian bawah di sini ada tampilan notch. Nah, di sini ada dua pilihan ya guys, ada tampilkan dan sembunyikan notch. Ya, teman-teman bisa pilih sesuai dengan kesukaan. Di menu bilas status kita juga bisa melakukan kustomisasi ya guys, seperti menampilkan icon notifikasi, kemudian kecepatan internet kita bisa aktifin. Untuk icon baterai juga bisa kita pilih mau yang di dalam baterai, di luar baterai, atau tidak ditampilkan sama sekali. Jadi menyesuaikan aja sih dengan selera masing-masing.
Kita lanjut ke tips berikutnya, yaitu mengubah tampilan recent apps. Nah, secara bawaan tampilan recent apps-nya tuh ke bawah seperti ini ya guys, dan kita bisa mengaturnya mau ditampilkan ke samping atau ke bawah, horizontal atau vertikal. Caranya kita bisa masuk ke menu settingan home screen dan kita masuk ke bagian bawah. Di sini ada atur item terkini. Ya, di sini ada dua pilihan, ada vertikal dan horizontal. Kalau aku sih lebih suka tampilan yang horizontal. Kemudian di sini kita juga bisa mengaktifkan tampilan status memori juga guys. Jadi saat kita buka recent apps, di bagian atas akan ditampilkan informasi RAM yang tersedia di Redmi Note 13 Pro kita. Lanjut kita masuk ke tips berikutnya, yaitu mempercepat pengisian daya. Nah, kita bisa masuk ke menu setting, kemudian kita masuk ke baterai. Kita masuk ke setelan dan di sini ada percepat isi daya. Kita bisa aktifin fitur ini. Dengan mengaktifkan fitur ini, pengisian daya kita akan lebih cepat lagi guys, tapi efeknya tuh HP-nya akan cepat panas. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya, yaitu di fitur spesial. Kita bisa masuk ke menu setting, kemudian setelan tambahan. Nah, di sini ada fitur spesial. Yang pertama yaitu jendela mengambang. Kita bisa aktifin fitur ini. Dengan mengaktifkan fitur jendela mengambang ini, di samping HP kita akan ditampilkan bar seperti ini ya guys. Dan saat kita buka aplikasinya, dia akan ditampilkan sebagai jendela mengambang. Yap, di sini kita bisa membuka dua aplikasi sekaligus. Jadi kita bisa multitasking ya guys, 3 aplikasi sekaligus. 2 aplikasi sebagai jendela mengambang dan 1 aplikasi utama. Di sini kita juga bisa swipe ke bagian samping dan aplikasinya akan ditampilkan sebagai gelembung atau bubble seperti ini. Untuk mengembalikannya kita bisa tap lagi dan dia akan ditampilkan sebagai jendela mengambang lagi guys. Kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu RAM extension atau penambah memori. Oke, di sini Redmi Note 13 Pro ku memiliki RAM 8 GB dan kita bisa menambahkan RAM virtual hingga 8 GB. Jadi kita bisa punya RAM sebesar 16 GB. Dan ya, di sini teman-teman tinggal sesuaikan sih dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu ruang kedua. Kita bisa langsung hidupin ruang kedua ini. Jadi fitur ruang kedua ini cukup berguna ya guys kalau kita ingin sharing HP ke saudara atau ke anak kita. Jadi kita bisa mengontrol ya guys aplikasi apa aja yang akan ditampilkan di ruang kedua. Dan di sini untuk ruang kedua tuh tidak bisa mengakses file foto, video ataupun aplikasi yang ada di layar satu atau ruang satu HP Xiaomi kita. Jadi semua file foto, video ataupun berkas kita akan aman saat anak kita menggunakan HP kita dengan ruang kedua ini. Kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu detak jantung. Jadi ini fitur yang gokil sih, tapi aku nggak tahu ya apakah ini akurat atau enggak karena dia cuma menggunakan sensor sidik jari. Tapi nggak apa-apa walaupun ini fitur gimmick tapi cukup menarik. Kita bisa langsung tempelkan jari kita ke fingerprint dan di sini fingerprintnya tuh akan langsung membaca guys, dan ya akan ditampilkan hasil seperti ini. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tips setting untuk pengguna baru Redmi Note 13 Pro. Kira-kira fitur mana nih yang menjadi favorit teman-teman? Bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.